Halo, halo. Ada Hari. Hari bisa on cam dulu. Halo. Kemana nih? Hari, halo. Halo guys. Kemana kok nggak ada? Nah, gimana kabarnya hari-hari ini? Halo? Suaramu mendem suaranya. Nggak jelas. Nggak kedengaran suaranya. Hah? Kedengaran nggak suaraku? Ah, kedengeran, kedengeran. Gimana kabarnya hari? Kabar aku biasa aja. Gimana tuh kabarnya biasa aja tuh gimana? Ya kayak ya biasa aja. Lagi sehat atau lagi gimana? Kamu kemarin, minggu kemarin kan sakit ya? Lagi sakit ya? Ya Sekarang udah sembuh. kayaknya. Sip. Valeri, halo Valeri, gimana kabarnya? Bisa on mic. Halo. Halo, Kak. Maaf tadi itunya aku nggak ke itu mikrofon aku nggak. It Oke, doesn't work. Iya oke, maaf, aku lagi radang. Jadi aku kemungkinan tidak bisa ngomong banyak. oke deh. Ini aku beberapa kali biar sampai selurus ini suaranya, tapi biasanya sih ya pecah-pecah. Oke deh, oke, oke. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita bakal masuk ke materi baru lagi ya. Yaitu materinya adalah, yang pertama materinya apa? Materinya adalah penerapan teknik prompting, prompting tingkat lanjut. Nah, coba kita masuk dulu ke materinya. Aku share screen dulu ya, teman-teman. Nah, ada yang ingat kemarin kita belajar berapa teknik prompt minggu lalu? Ada berapa teknik yang kita ajarin, yang kita pelajari? Ada yang ingat ada berapa? Apa yang udah kita pelajari minggu lalu, teman-teman? Dari hari? Prompting gitu Pak, yang prompting one shot, Hmm? zero shot, sama lupa yang satu lagi. Ya. Jadi, oke, hari mungkin dari hari ada yang ingat kemarin? One shot, zero shot? Hmm, itu doang sih yang aku ingat. Oke, ada dua lagi ya. Ada zero shot itu yang bisa kita pakai. Terus kemarin kita belajar one shot. Terus ada few shot sama chain of doubt. Nah, masih ingat beda-bedanya apa? Ingat ya. Nah, kalau lupa kita coba ingat lagi lah. Oke. Nah, di materi hari ini, teknik prompting apa yang harus dipilih ketika kita menghadapi suatu permasalahan gitu ya maksudnya ya. Loh, halo Rifai. Bentar. Oke, oke. Waduh, Mat. Nah, pemilihan teknik prompting tergantung pada Kak, maaf.
Kenapa? Kak, maaf, aku agak kehilangan my username sama password buat login ke Algonova. Kemungkinan masih ada nggak? Aku belum ganti apa-apa. Soalnya ini aku ganti device ini ke laptop mama aku. Oke, oke, oke. Aku kirim di chat ya. Makasih, makasih. Sama-sama, Fadli. Nah, oke, lanjut. Zero shot digunakan ketika jawabannya cepat dibutuhkan. Nah, ini ada cocok untuk apa? Nah, cocok untuk digunakan ketika jawaban cepat dibutuhkan. Terus kasus di mana jaringan saraf sudah memiliki informasi yang diperlukan. Terus yang terakhir menghasilkan ide kreatif tanpa template khusus. Contohnya, apa saja genre musik yang populer? Tuliskan 5 fakta unik tentang luar angkasa. Buatlah daftar penemuan paling terkenal pada abad ke-19. Nah, ini adalah hal-hal yang cocok digunakan kita menggunakan zero shot untuk ngeprom gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, ada catatannya, ini tidak cocok untuk jika diperlukan format yang benar-benar terstruktur atau jika jaringan saraf memberikan jawaban yang kurang jelas. Terus ada one shot. Nah, digunakan ketika diperlukan contoh format jawaban. Memformat teks dalam gaya yang diinginkan, menetapkan struktur jawaban yang jelas, kasus di mana jaringan saraf memahami permintaan tetapi menghasilkan jawaban yang kurang jelas. Nah, contohnya, prompt kurang baik, tuliskan deskripsi film. Nah, terus perbaikan, tuliskan deskripsi singkat tentang sebuah film seolah-olah itu adalah sebuah ulasan. Contoh film Inception, terus deskripsi sebuah film thriller fiksi ilmiah yang mendebarkan, mengeksplorasi tema mimpi dan alam bawah sadar. Nah, jadi kita kasih contohnya gitu ya, dengan supaya formatnya itu bisa diikuti oleh jawabannya nanti. Terus ada view shot. Nah, ini digunakan ketika diperlukan kontrol yang lebih baik terhadap jawaban. Cocok untuk melatih model dengan beberapa contoh. Tugas yang memerlukan mengikuti template tertentu, terus klasifikasi, stilisasi, atau pembuatan data terstruktur. Nah, contohnya adalah prompt seperti ini. Tentukan nada dari komentar yang diberikan. Contoh pertama, film ini luar biasa. Itu positif. Contoh kedua, filmnya sangat buruk. Saya tidak merekomendasikannya. Itu adalah negatif. Terus komentarnya, saya tidak tahu apakah saya menyukainya atau tidak. Lalu dia bakal menjawab positif atau negatif, gitu ya. Terus ada COT, nah digunakan ketika dibutuhkan logika dalam perhitungan. Ketika dibutuhkan logika dan perhitungan. Nah, jadi cocok untuk menyelesaikan masalah matematika dan logika. Analisis masalah kompleks termasuk penjelasan langkah-langkah yang terlibat. Analisis masalah kompleks termasuk penjelasan langkah-langkah yang terlibat. Nah, ini tidak cocok jika jawaban langsung dapat diberikan atau jika diperlukan contoh format jawaban. Jadi yang terakhir ini ketika dia harus berpikir secara ada urutannya gitu ya, langkah-langkah gitu ya. Nah, promnya seperti ini contohnya. Hitung harga produk setelah menerapkan diskon 20% dan menambahkan pajak 10%. Renungkan langkah demi langkah. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, jadi di sini ada matriks ya. Ada eh bukan matriks apa sih namanya? Saya lupa. Bentar, bentar. Ini adalah maksudnya adalah pohon pohon. Nah, ini ada bahasanya guys. Namanya adalah decision tree. Nah, atau pohon keputusan. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa mengambil, nah ini contohnya. Apakah tugasnya sederhana, terus ada ya atau tidak gitu. Jadi kamu pilih tugasnya sederhana atau tidak. Misalkan iya ya, misalkan sederhana, maka pilih yang kiri. Apakah penting memberikan jawaban dalam format tertentu? Nah, jika iya, gunakan teknik one shot atau few shot. Kalau tidak, gunakan teknik zero shot. Itu ini cara membacanya seperti itu.
Terus misalkan balik lagi dari atas ya, apakah tugasnya sederhana? Tidak. Terus apakah tugas tersebut melibatkan perhitungan, logika, atau langkah-langkah berurutan? Kalau tidak, berarti kita gunakan teknik few shot. Terus kalau ada lagi, bisakah Anda memberikan contoh solusi? Nah, ini gunakan teknik COT, kalau tidak, gunakan teknik zero shot. Aku kirim di chat ya. Ini bisa kita gunakan untuk nanti menjawab tugas. Saya lihat di dalam chat. Nah, hari ini kita akan cari tahu metode prompting lanjutan apa saja yang ada, terus latihlah peningkatan prompt untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualitas. Nah, memilih teknik prompting. Anda bahasa rahasia mata-mata. Kamu bekerja di Badan Intelijen Rahasia dan telah menerima pesan terenkripsi yang penting. Tugasmu adalah membuat prompt yang membantu jaringan neural untuk mengenskripsi dan mendeskripsi teks sesuai dengan aturan yang diberikan. Nah, jadi materi hari ini kita belajar belajar dengan alur cerita gitu ya. Jadi seolah-olah kalian adalah Badan Intelijen Rahasia yang disuruh membuat prompt untuk membentuk neural untuk mengenkripsi dan mendeteksi teks sesuai dengan aturan yang diberikan. Nah, persyaratan untuk sandinya, setiap huruf digantikan oleh huruf berikutnya dalam alfabet. Kalau misalkan A sama dengan B, kalau B sama dengan C, dan seterusnya. Huruf Z digantikan dengan A. Angka dan spasi tidak berubah. Pertanyaannya, teknik prompting mana yang harus dipilih? Yang mana teman-teman? Kira-kira dari yang ada di gambar tadi, yang mana? Persyaratannya seperti ini. Yang mana? Jawabannya? Few shot. Few shot. Oke, coba kita lihat apakah benar jawabannya. Nah, sebelum itu kita coba gali. Tentukan kompleksitas tugasnya. Apakah jaringan saraf perlu memahami logika sandi tersebut atau sudah mengenal metode ini? Yang pertama ya. Jadi jawabannya, model memerlukan contoh agar memahami aturan tersebut. Nah, jadi udah nggak mungkin zero shot ya. Langkah 2, memilih teknik yang tepat. Berapa banyak contoh yang dibutuhkan jaringan saraf untuk memahami logika tersebut? Tadi ada 2 ya. One shot kita memberikan satu contoh enkripsi dan model harus dapat mengidentifikasi polanya. Kalau few shot kita bisa memberikan beberapa contoh untuk membentuk model meniru pola dengan lebih akurat. Nah, langkah 3, buat prompt dengan teknik one shot. Jelaskan aturan enkripsi, berikan satu contoh one shot. Minta model untuk mengenkripsi pesan baru. Nah, jadi prompt seperti ini. Gunakan sandi berikut untuk mengenkripsi pesan. Setiap huruf digantikan oleh huruf berikutnya dalam alfabet. A adalah B, B adalah C, dan lain-lain. Huruf Z diganti dengan A. Angka dan spasi tetap tidak berubah. Nah, langkah 4 yaitu menguji jaringan saraf. Kita menjalankan prompt di ChatGPT dan mengevaluasi jawabannya. Apakah jaringan saraf mengkodekan pesan dengan benar? Apakah mempertahankan spasi dan angka? Apakah ini memungkinkan terjadi kesalahan dalam urutan huruf? Jika jawabannya salah, kita memberikan instruksi jelas, seperti jangan ubah spasi atau angka. Kita mengubah pilihan kata pada contoh untuk menghindari kesalahan. Lalu langkah 5-nya yaitu menguraikan pesan. Sekarang mari kita gunakan algoritma terbalik. Kita mengganti huruf dengan huruf sebelumnya dalam alfabet. Jadi dibalik sekarang. Nah, prompt untuk deskripsi, gunakan sandi berikut untuk mengkodekan pesan. Setiap huruf diganti oleh huruf sebelumnya dalam alfabet. B adalah A, C adalah B, dan selanjutnya. Lalu huruf A diganti dengan Z. Angka dan spasi tetap tidak berubah. Contoh, pesan terenkripsi, nah seperti ini ya. Maksudnya adalah seperti ini. Misi selesai, kita telah memilih teknik yang tepat dan berhasil mengenkripsi pesan rahasia. Oke, sampai sini kita udah tahu ya, tadi perbedaan fungsi dari setiap teknik prompt. Sekarang kita bisa masuk ke dalam soal pertama, yaitu pemilihan teknik prompting. Silakan teman-teman masuk dulu ke soal pertama, kita kerjakan bersama-sama ya.
masuk ke soal yang pemilihan teknik prompting. Udah pada masuk ke soal, teman-teman? Aku udah, Kak. Oke, udah semua ya. Oke, mari kita jawab soal yang kedua ya, yang pemilihan teknik prompting ya. Nah, yang pertama, tugasnya sederhana dan jaringan saraf sudah memiliki pengetahuan yang diperlukan. Berarti kita pakai apa? Zero shot. Oke, cara penulisannya adalah seperti ini. Hurufnya yang awal besar, lalu kalau ada spasi kita pakai strip. Seperti ini ya. Nah, terus yang kedua, penting untuk menetapkan format jawaban yang spesifik, tapi Anda tidak memerlukan lebih dari satu contoh. Berarti apa? One shot. One shot. Lalu ada jaringan saraf neuron memerlukan pelatihan pada berbagai contoh untuk memahami pola. Ya, ya. Few shot. Oke, few shot. Yang terakhir, nah ini udah pasti ya. Ini adalah tugas kompleks yang memerlukan perhitungan atau refleksi langkah demi langkah. Berarti jawabannya Chain of thought. chain of ya, kita centang. Nah, oh ini tipe. Oh ini ya. Gimana sih tulisannya? Oh, di sini COT ya. Jadi guys, bisa. Oh ya, jawabannya bawah COT ya tulisnya ya. Oke, masuk ke nomor 2. Cocokkan setiap jenis kesalahan jaringan saraf dan cara perbaikan yang mungkin. Nah, menghasilkan jawaban yang terlalu umum. Berarti kita apaan? Ketika terlalu umum. Ubah prompt dengan memperjelas detail penting. Oke, boleh. Terus tidak melakukan perhitungan matematika. Gunakan teknik COT. Oke. Lalu memberikan jawaban dalam format yang tidak sesuai. Tambahkan instruksi untuk format yang diinginkan. Oke, kalau mengabaikan sebagai dari permintaan kita. Nah, ini kebalik nih. Mengabaikan kita pakai yang ubah prompt menjadi detail. Saya jawab dulu, no. Lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini sampai nomor 7 ini adalah tugas praktek ya. Silakan kalian baca soalnya, terus bisa dikerjakan. Nah, untuk dokumennya bisa kalian lihat di nomor ini, sebelum nomor 3. Nah, kalian seperti biasa masuk ke sini, terus klik file, buat salinan. Buat salinan, terus bisa diedit. Nah, ini ada beberapa soal yang harus kalian jawab di sini. Kalian bisa kerjakan, terus nanti bisa bagikan, terus salin, jangan lupa aksesnya dikasih ya, terus dikumpulkan di setiap soal ini. Linknya sama ya. Sampai yang tarif transportasi minimum. Yang ini nggak usah. Tugas tambahan ini nggak usah. Silakan teman-teman dikerjakan sambil share screen ya.
Kak, Ya, ini boleh nggak pertanyaannya kita copy, habis itu langsung di paste di chat AI-nya? jangan dong. Masa gitu? Kan itu ada teknik yang dipilih, terus ada promnya. Oke. Nah, itu kamu harus pakai Kak, cara. maaf, ini aku bikin kopi kan? Loh, bikin kopi. Buat siapa? Aku minum dah. Eh, 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 make a coffee, Oke. Google Doc-nya. Iya ya, Ya, benar. Di oke oke. copy terus bisa diisi. Kan itu nanti kamu bikin dokumenmu sendiri gitu. Jangan di Kopas doang guys. Kalau di Kopas doang nggak ada gunanya dong kalian les di sini. Sambil share screen yuk teman-teman ngerjainnya. Biar aku bisa sedikit melihat gitu ya. Gini ngapain aku gabut. Rifai bisa share screen. Hari, Valeri. Sambil share screen ya teman-teman ya. Aku kalau share screen agak nge-lag, Kak. Oh gitu agak nge-lag. Oke deh. Iya. Soalnya kan wifi aku di lantai bawah. Oke oke. Kalau hari gimana?
Sampai nomor berapa guys? Ada kesulitan?
Gimana guys? Udah selesai? Sampai mana ngerjainnya? Yuk guys, gimana? Aku udah tugas 4. Udah Yang 5 yang. nomor 5. Iya. Yang tugas taman nggak usah kan, Kak? Ya, tugas yang itu dulu aja. Yang tambahan nggak usah. Sampai nomor 7 berarti ya. Sampai nomor 5 ya? Nomor 5, sampai nomor 5. Itu nanti dikumpulin nomor 7 kan berarti.
Guys, kita kerjakan sampai 17.55 ya. Setelah itu kita istirahat dulu sampai nanti ketemu lagi jam 6 lebih 5. Oh, kalau enggak kita istirahat dari sekarang aja guys. Kita istirahat dulu aja, nanti bisa dilanjutin lagi ya. Jam 5 lebih 5. Kita sekarang istirahat dulu aja. Oke?
Oke guys, yuk bisa on cam lagi teman-teman. Udah pada balik atau belum ini? Halo, Hari, Rifai, Valeri. Oke, Hari udah balik, Rifai udah balik, Rifai. Nah, ini Rifai kayaknya belum dikumpulin ya soalnya ya, tugasnya ya. Aku belum yang nomor 4, masih bingung-bingung gitu, Kak. Yang lain nanti jangan lupa dikumpulin ya di akhir ya. Nanti kalau udah ngerjain tapi nggak ngumpulin, nggak dianggap ngerjain. Oke, jadi kita bakal lanjutin materinya setelah istirahat ini ya. Nah, yaitu materinya adalah metode untuk meningkatkan prompt. Nah, mengapa perlu memperbaiki prompt? Prompt dasar memungkinkan kamu mendapatkan jawaban dari jaringan saraf, namun jawaban ini mungkin tidak selalu sesuai dengan tugas penggunaan dari segi gaya, bentuk, atau tingkat kompleksitas. Meskipun topik dan kata-kata sudah tepat, hasilnya bisa terlalu umum, tidak disesuaikan dengan audiens, dan tidak praktis untuk digunakan. Nah, lalu ada role prompting. Nah, apa itu role prompting? Ini adalah metode di mana kita menetapkan peran kepada jaringan saraf yang membuatnya harus berpikir dan menjawab. Nah, mengapa role prompting itu diperlukan? Yang pertama adalah mengatur gaya, nada, dan tingkat kompleksitas jawaban, lalu ada agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan profesi atau situasi tertentu. Nah, contohnya, misal guru biologi untuk anak usia 10 tahun, jadi dia nggak bakal memberikan jawaban yang kompleks atau dengan bahasa tinggi untuk anak yang kuliah, tapi dia cocok untuk anak SD ya, 10 tahun ya. Lalu ada seorang koki dari saluran YouTube populer, nah, spesialis dukungan teknis. Nah, lalu contoh penggunaan role prompting. Nah, kalau prompt biasa seperti ini, jelaskan cara kerja tungku listrik. Nah, supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih akurat, kamu bisa memberikan seperti ini. Kamu adalah guru fisika yang menjelaskan kepada anak usia 12 tahun bagaimana cara kerja tungku listrik. Gunakan kata-kata sederhana dan contoh dari dapur. Dengan hal ini, kamu memberikan konteks yaitu adalah kamu adalah guru fisika, terus menjelaskan kepada anak usia 12 tahun. Nah, ini adalah audiensnya. Terus, bagaimana cara kerja tungku listrik? Gunakan kata-kata sederhana dan contoh dari dapur. Nah, itu udah lumayan jelas ya. Jadi nggak sesimpel kayak gini. Gitu. Bandingkan hasilnya dan diskusikan apa yang telah berubah. Nah, kita bisa coba ya, kita coba. Buka lagi ChatGPT. Nah, ini kita bandingkan hasilnya. Kalau jelaskan kerja tungku listrik, cara kerja tungku listrik, nah seperti ini ya. Nah, itu lumayan masih ini. Nah, kita bisa lihat yang paling kelihatan ini di awal ya. Nah, baik berikut penjelasan cara kerja tungku listrik elektrik secara lengkap dan mudah dipahami. Nah, kalau kita menggunakan usia 12 tahun, maka bayangkan kamu sedang di dapur dan ingin memasak air tambahan telur. Biasanya kamu butuh kompor gas kan? Nah, jadi bahasanya di situ lebih menggunakan bahasa yang sehari-hari kita gunakan gitu ya. Nah, kalau kata-kata yang di sini dia lebih teknis gitu ya. Jadi mungkin untuk anak yang umur 12 tahun dia mungkin lebih sulit untuk memahami. Nah, seperti ini contohnya. Anak 12 tahun nggak mungkin tahun kayak gini kan. Sedangkan di sini, nah pasti nggak ada di sini. Itu. Jadi hasil yang diberikan itu pasti lebih cocok untuk siapa orang yang perlu tahu gitu ya. Ya, udah cukup bisa memberikan contoh ya. Nah, apa itu pemformatan output? Nah, metode ini melibatkan penentuan format, struktur, atau gaya jawaban seperti daftar, tabel, paragraf, rangkaian langkah, atau puisi. Nah, mengapa output
formatting itu penting? Yang pertama tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang mudah digunakan dan dipahami. Lalu untuk menghindari penulisan teks yang tidak perlu atau penulisan ulang. Nah, contoh formatnya seperti ini teman-teman. Format daftar dengan 5 item. Volume tidak lebih dari 100 kata. Gaya harus jelas untuk anak usia 9 tahun dengan contoh yang disediakan. Nah, ini yang sebenarnya sudah kita pelajari juga ya, tapi kita lebih. Nah, kita coba pelajari contoh penggunaan output formatting. Pram biasanya ceritakan 3 fakta menarik tentang otak. Nah, kalau kita tingkatkan, tuliskan 3 fakta menarik tentang otak untuk anak usia 10 tahun dalam bentuk daftar singkat yang disertai emoji. Nah, coba ya. Lihat perbedaannya lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih jelas ya jawabannya ya. Tentu, berikut 3 fakta menarik tentang otak yang 10 tahun. Otakmu adalah komputer super canggih. Nah, di sini lumayan panjang penjelasannya, lebih panjang. Anak 10 tahun nggak mungkin paham ya jelasin sepanjang ini ya. Jadi kita cukup memberikan seperti ini. Gitu. Jadi dia bisa memetakan untuk siapa aku memberikan jawaban gitu. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan itu. Itu tadi perbedaannya. Nah, kapan formatting output harus digunakan? Nah, digunakan jika kamu ingin mendapatkan daftar tabel instruksi langkah-langkah atau kutipan, diperlukan gaya presentasi tertentu. Nah, ringkas, jelas, atau menghibur. Kamu menulis untuk presentasi, skrip, situs web, atau video. Tidak diperlukan jika kamu belum mengetahui bentuk hasil yang dibutuhkan. Jadi ketika kamu udah tahu untuk siapa dan apapun itu nanti di dalamnya, baru kamu gunakan itu. Tapi kalau kamu belum tahu siapa nih yang mau dengerin ya gitu. Nah itu kamu nggak tahu ya nggak perlu gitu ya, karena nggak tahu kan. Oke, selanjutnya adalah tugas yang kedua. Nah, di sini ada memecahkan masalah menggunakan berbagai metode. Nah, bisa kita masuk dulu ke soalnya. Silakan teman-teman masuk ke soalnya dulu. Kita kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 bersama-sama. Nanti nomor 5 sama nomor 7 seperti biasa bisa kalian kerjakan sendiri-sendiri. Udah pada masuk teman-teman? Oke, sekarang soal pertama. Apa arti zero shot COT? Tinggal gabungin aja. Zero shot itu apa? COT itu apa? eh Jaringan saraf melakukan penalaran langkah demi langkah tanpa bukan ya? Yang mana ya? Yakin nggak? Benarkah yang tadi yang melakukan itu? Bener loh, Valeri kakak nggak yakin. Bener ya, tadi Valeri jawabannya bener ya. Makasih Rifai udah membantu untuk meyakinkan. Jawabannya benar ya, itu ya nomor 1. Lalu nomor 2, Anda memiliki 2 prompt di depan Anda. Yang mana yang menggunakan teknik zero shot COT? Tanpa contoh, tapi dia itu memberikan berpikir dulu. Yang mana kira-kira? Yang mana teman-teman? Yang Yang atas kayaknya. Oke, sip. Karena dia tidak memberikan contoh ya. Terus yang ketiga, prompt mana yang menggunakan metode output formatting? Tadi apa output formatting? Yaitu adalah kita memberikan format bagaimana bentuk yang dihasilkan. Yang mana? Ini kelihatan banget sih. Itu yang jelaskan secara singkat bagaimana peserta. Panjang ya, kalau pakai output formatting. Terus yang terakhir, apa fungsi role prompting?
Yang ini, yang ini memberitahu AI peran dan gaya seperti apa yang harus dilakukan. Ya, Iya, oke. Kita jawab. Nah, sip bener ya. Oke, silahkan kerjakan nomor 5, nomor 6, nomor 7. Bisa dibaca dulu ya. Di sini banyak langkah-langkahnya. Kalian seperti biasa di sini dokumennya buat salinan. Sampai ke copy tadi ya. Silakan nomor 5, 6, 7. Kita kerjakan sampai bentar aja ya guys ya. 5 menit. Nanti bisa dilanjutin setelah kelas ya. Kak, Iya, gimana? ini tugasnya udah aku selesaiin semua and I have a meeting. Aku ada meeting lagi, Zoom meeting lagi buat coaching itu nanti aku dibayar jadi emang penting banget. Oh gitu. eh Sekitar jam 6.30 boleh nggak izin live sekarang supaya aku bisa ganti device supaya bisa join Zoom-nya buat nanti. Udah selesai semua tugasnya, udah ngerti semua. Oke deh, kalau gitu nggak apa-apa. Oke, makasih ya Pak. Oke, semangat ya. Ya, makasih.
Oke guys, gimana? Masih proses ya? Tapi nggak apa kita balik dulu aja karena ini kayaknya nggak cukup ya nanti ya waktunya. Bisa balik dulu ke Zoom, teman-teman. Nah, kita hari ini udah belajar apa aja? Yang teknik-teknik prompt Hmm? sama itu apa? Yang output itu. Ya, output output formatting ya. Iya, Dan tadi yang tugas pertama ada kesulitan kalian waktu mengerjakan? enggak ada sih. Oke. Terus ini ada teknik. eh Kira-kira kamu bakal pakai yang mana tuh untuk kegiatan sehari-hari kamu kalau mau pakai AI? Paling aku pakai yang zero shoot. Kenapa tuh pakai Zero Shoot? Soalnya males aja gitu. Cuman kalau emang kompleks baru pakai yang view shoot atau JOT. Oke. Ya, jadi balik lagi ya. Itu semua kita perlu menyocokkan. Jadi kita nggak bisa asal pilih juga. Jadi yang mana yang paling pas kita pakai gitu ya. Yang mana yang paling bisa mendapatkan hasil yang maksimal itulah yang kita pakai gitu. Jadi kita juga lihat kondisinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Ada. Kalau nggak ada bisa dilanjutkan lagi ya nanti teman-teman kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di grup. Kalau misalkan nanti sudah selesai jangan lupa buat dikumpulin ya. Kayak yang pertama tadi caranya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Seperti biasa minggu depan kita bakal ketemu tapi tidak bersama saya lagi ya. Jadi nanti kakak cuti buat sehari minggu depan. Jadi minggu depannya lagi baru kita ketemu lagi. Nah, minggu depan bersama siapa ya? Lupa aku nanti. Tak cek lagi lah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Selamat sore.